Gadis kecil ini baru berusia 3 tahun. Ayah tanya kepadanya kalau sudah dewasa mau punya anak atau tidak. Karena sekarang dia sudah tinggi 1 meter persegi. Foto grup kelas. Jody terlihat seperti monster. Karena terlalu tinggi. Jadi harus menerima banyak stigma. Orang yang paling jahat adalah Kimi. Mulai tertawa Jody sejak TK. Mengatakan bahwa tangan Jody seperti kipas. Bahkan meletakkan tangan di karet tidak bisa muaskan semua. Baru masuk ke SD. Bakat piano Jody mulai terlihat. Buka mimpi untuk menjadi pianis di masa depan. Tapi Kimi masih tertawa dia. Takut tidak ada piano yang muat di tangannya dia. Sampai usia 16 tahun. Jody telah berkembang menjadi 1,9 meter. Lebih tinggi dari semua anak laki-laki di sekolah. Sis sepatu dia adalah 13 punya laki-laki. Semua orang melihat dia seperti orang aneh. Setiap hari akan ada orang datang ke depan dia. Tanyakan apakah udara di atas sejuk. Jody sangat mencela diri sendiri. Tidak pernah jatuh cinta pada siapa. Tapi Kimi sangat berbeda. Dia adalah gadis paling cantik di sekolah. Kemanapun dia pergi, pasti akan menjadi pusat perhatian. Sampai suatu hari, ada murid pindahan baru, Stick. Rambut kuning, mata biru, dan sangat tinggi. Seperti seberkas cahaya menyinari Jody. Pelajaran sulit yang diberikan oleh guru. Dia baru melihat sudah bisa tulis jawabannya. Momen ini, mata semua gadis di kelas berubah. Jody juga sama. Ini pertama kalinya dia ingin diperhatikan. Tapi Jody belum sempat melakukan apa-apa. Kimi sudah muncul lagi. Langsung menuju ke tempat Stick. Sangat jelas. Awasi Stick bukan hanya dia. Hanya dalam berapa menit, sudah ada banyak gadis duduk di samping Stick. Di luar, menyenangkan untuk berbicara. Tapi di baliknya ada konfrontasi sengit. Sekali seseorang dipaksa untuk pergi, orang lain akan segera menggantikannya. Mata Kimi penuh dengan niat membunuh. Hanya yang kuat yang layak bersaing dengannya untuk mendapatkan mangsa. Tidak lama kemudian, hanya ada 2 pemburu yang tersisa di atas meja. 2 gadis saling menatap. Tidak katakan sepatah kata pun. Stick duduk di tengah tidak tahu harus berbuat apa. Sampai ada suara bel masuk kelas. Gadis di seberangnya terpaksa pergi. Kimi akhirnya menjadi pemenang. Setelah hanya beberapa kalimat, dia membuat Stick smile. Sejak itu, berdua mereka sangat mendekat. Bahkan di dalam kelas juga sama. Tangan mereka tidak bisa diam. Jody melihat itu jadi sangat marah. Gadis bernama Harper ini mengedipkan mata dengan belati. Di detik berikutnya, dia melempar pisau dengan sangat keras. Pisau mengenai sasaran. Jody bertanya apa yang dia lakukan. Harper bilang dia akan berpartisipasi dalam kontes kecantikan. Orang dalam gambar adalah lawan berikutnya. Kedua orang ini sangat aneh. Kakak adalah juara kecantikan. Adik perempuannya adalah seorang pria dengan tinggi 1,9 meter. Orang melihatnya sebagai monster. Jadi Jody tidak pernah peduli dengan penampilan. Tapi kali ini, dia berharap kakak dia akan membantu dia untuk menjaga diri sendiri. Karena bulan depan adalah pesta dansa sekolah. Dia ingin mengaku pada Stick. Dengan bantuan kakak dia. Jadi pertama kali masuk beauty shop. Perubahan gaya rambut untuk pertama kalinya. Jody sedang asyik melihat baju baru. Telepon berdering. Dan itu adalah musuh dia, Kimi. Kimi tertawa Jody. Jangan berpikir karena beli berapa pakaian baru. Akan ada yang suka sama kau kan? Terimalah kebenarannya, Jody. Kamu memiliki kaki yang panjang tetapi kamu tidak akan pernah bisa lebih cantik. Setelah mendengar ini, Jody patah hati. Dia menjadi semakin tidak percaya diri. Dia pergi keluar dengan wajah dingin. Tidak mengatakan sepatah kata pun kepada keluarga. Ketika dia pergi ke sekolah dia mengunci diri di kamar mandi. Sahabat ingin panggil dia keluar. Akhirnya ditutup pintu dan suruh pergi. Pasti ada suatu hari, ketika kamu diganggu dan diejek, kamu tidak akan bersembunyi di toilet. Kamu akan berdiri dan omong, ini adalah saya. Saya suka tinggi badan saya 1,9 meter. Kalian tidak akan bisa mengubah apapun. Tapi sebagai tanggapan terhadap sahabat, hanya suara debit air punya Jody. Sahabat menghela nafas, berbalik dan pergi tanpa daya. Ketika suara kaki sahabat dia menghilang, Jody baru perlahan keluar dari toilet. Walaupun tahu lari akan sangat malu, tapi sangat bermanfaat. Jody belum bisa pergi jauh. Hampir bertemu Kimi lagi.
Dalam keadaan panik, Jody bersembunyi di ruang kelas. Saat dia menoleh, Stick sedang main piano di sini. Jody bingung tidak tahu harus melakukan apa. Berdiri di sana dan nonton pertunjukan Stick. Tapi Stick bermain sangat buruk. Jody tidak bisa menahan ke situ dan kasih tahu beberapa kalimat. Stick ingin mengajak Jody bermain piano bersama. Tapi Jody langsung menolak. Karena tangan dia sangat gede. Stick langsung terkejut. Regangkan tangan dia ke arah Jody. Jody baru menemukan. Telapak tangan mereka hampir sama. Stick kasih tahu Jody. Jika dia bisa main piano. Kenapa Jody tidak bisa? Ini adalah pertama kali Jody dihargai oleh orang lain. Dalam mata Stick, Jody tidak melihat diskriminasi apapun di dalamnya. Tidak lama kemudian, Stick menelepon untuk Jody. Ingin ajak Jody ke rumah dia, menonton musikal. Jody sangat senang. Pada video bantuan kali ini, akan dijelaskan cara input Job House melalui udara. Pertama kali buka menu dengan klik Freight, import atau export lalu pilih Air House. Menemukan Dun Cleman, orang yang diam-diam jatuh cinta kepada Jody sedang ada di sini. Harus melakukan apa jika teman sekamar berkencan dengan crushnya? पर फिर भी काम कर रहा है और अब इसे RGD5 बम के साथ किया गया और बम फटे ही नोकिया का बुरा हाल हो चुका है लेकिन फिर भी काम कर रहा है. Sengaja berdiri memblokir layar. Stick berpikir dia seperti anjing kecil tunggal sedang gembira. Jadi dengan murah hati mengundang dia untuk menonton film bersamanya. Dun Cleman mendengar itu, langsung duduk di tengah mereka. Jody meliriknya. Tapi tidak menyadari kelembutan di mata Dun Cleman. Di jalan pulang ke rumah. Ketika Stick tahu bahwa Jody didiskriminasi karena tingginya 1,9 meter. Dia langsung terkejut. Apakah kau bercanda? Tinggi itu sangat keren. Jody bilang sama Stick. Enaknya jadi cowok tinggi. Tapi jika cewek yang tinggi, di mata orang lain tidak berbeda apa dengan monster. Tidak ada yang ingin mengerti mereka. Stick memberitahu. Dalam mata dia, Jody hanya seseorang gadis saja. Pinter, lucu dan sangat cantik. Mendengar sampai sini, Jody tidak bisa menahan langsung menium dia. Ini adalah pertama kali dia berani melakukan hal seperti itu. Di hari berikutnya, Jody mencari Stick. Mau ajak Stick ikut kontes kecantikan kakak malam ini. Stick langsung setuju. Sampai kontes mau selesai, Stick tetap tidak mau muncul. Jody sudah kirim banyak SMS padanya, tapi tidak dibalas. Dia tidak tenang, mencari ke rumah Stick. Ternyata di sini sedang ada satu pesta. Stick langsung menjelaskan bahwa, karena pesta ini sangat sibuk, jadi dia sudah lupa waktunya. Ketika ada orang datang ingin foto bersama Stick, muka dia langsung bisa berubah jadi senang. Akhirnya, Jody sudah mengerti. Jelas bahwa Stick tidak pernah peduli dengan dia. Keesokan harinya, Dun Cleman datang ke rumah Jody. Muka dia terluka parah. Jody tanya ada apa yang telah terjadi. Tapi Dun Cleman tidak omong apa-apa. Lalu beri kepada Jody satu hadiah. Dan itu adalah sepasang high heels sangat berkelip. Dun Cleman bilang sama dia. Suatu hari nanti, Jody akan bertemu satu orang. Pahami semua preferensi dia. Tahan semua perasaannya. Sampai hari itu, Dun Cleman berharap bahwa Jody bisa pakai sepatu ini demi dia. Malam itu, Jody dikirim satu video. Ternyata di pesta kemarin, Stick secara terbuka mengatakan Jody menyukai dia. Bahkan tertawa dan mengatakan bahwa Jody itu bego. Baru selesai omong itu, Dun Cleman pegang satu kotak maju pukul Stick. Jody ketakutan. Akhirnya dia juga mengerti kenapa Dun Cleman terluka. Berapa hari kemudian, di pesta dansa sekolah, Jody pakai sepatu yang diberi oleh Dun Cleman. Mengenakan rompi dan sanggul tinggi. Membuat semua orang di dalam harus terkejut. Jody melangkah di atas panggung. Beritahu semua orang yang dulu mengejek dianya. Mungkin di dalam mata kalian, aku adalah monster. Silahkan panggil aku dengan banyak nama. Tanya padaku, bagaimana udara di atasnya. Aku bisa bertahan. Karena cuaca di sini cukup bagus. Pada saat itu, semua orang bersorak untuk dia. Satu orang yang sangat kuat. Tidak pernah takut dengan pandangan orang lain. Pahami nilai diri sendiri. Setelah pesta selesai, Jody mencari Dun Cleman. Dan bilang jika dia ingin berkencan dengannya. Tapi syaratnya Dun Cleman harus membuang kotaknya. Belum pernah melihat orang membawa kotak seperti itu ke sekolah.
Dunkleman hanya tersenyum. Letakkan kotak di kaki dia. Akhirnya dia juga lebih tinggi daripada Jody. Untuk mendapat